Layakkah Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional? Ia disebut Bapak Pembangunan. Di masanya Indonesia tumbuh pesat, ekonomi stabil, sawah menguning, jalan-jalan baru terbuka. Tapi di balik gemerlap itu, ada ketakutan yang berbisik di setiap rumah. Ada suara yang dibungkam dan darah yang mengalir di jalan. 32 tahun memimpin dan 25 tahun setelah lengser, kini namanya kembali disebut. Bukan di ruang pengadilan, tapi di daftar calon pahlawan nasional. Pertanyaannya, apakah bangsa ini sedang memberi penghormatan atau sedang melupakan luka sejarahnya sendiri? Apakah bangsa ini siap memanggilnya pahlawan? Menjelang tanggal 10 November yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, nama Presiden kedua RI Soeharto selalu dan kembali diajukan menjadi pahlawan nasional. Tercatat usulan pertama terjadi pada 2010 di masa SBY, disusul tahun 2015 di era Jokowi, dan kini di era Prabowo usai MPR mencabut namanya dari TAP MPR X1 1998 tentang pemberantasan KKN. Wacana itu hidup lagi. Di atas kertas Soeharto memenuhi banyak kriteria. Selama memimpin 32 tahun, ia berjasa bagi negara dan punya karya besar untuk rakyat. Soeharto membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi peninggalan Orde Lama. Tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras setelah sebelumnya menjadi pengimpor beras terbesar dunia. Keberhasilan ini bahkan diakui oleh FAO. Selama periode 1967 sampai 1997, Soeharto berhasil meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7,2% per tahun. Ia juga menstabilkan ekonomi, menekan laju inflasi dari 635,3% pada 1966 menjadi 9,9% pada tahun 1969. Tahun 1971, nilai dolar hanya sebesar Rp378, membuat harga barang murah dan sangat terjangkau. Melalui GBHN dan Repelita, ia melahirkan kebijakan yang membangun infrastruktur dasar, memperkuat ketahanan pangan, dan menata birokrasi pemerintahan yang efektif. Dan pada 8 Juli 1976, Indonesia meluncurkan satelit Palapa A1, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit nasional sendiri. Soeharto juga menekan laju pertumbuhan penduduk terutama di Pulau Jawa lewat program keluarga berencana. Tapi sejarah tidak sesederhana daftar prestasi saja, bukan? Dukungan terhadap Soeharto datang dari Partai Golkar dan PSI. Mereka menilai sudah saatnya bangsa menilai Soeharto secara utuh. Tak hanya dari sisi kelamnya, tapi juga dari sumbangsih besarnya. Sementara putrinya Titi Soeharto, yang juga Ketua Komisi P1 DPR RI, mengucap syukur dan berterima kasih. Bagi keluarga Cendana, ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian sang ayah. Namun, suara dukungan juga dibalas keras oleh pihak yang menolak. Kontras, lembaga yang bergerak di bidang HAM, menyebut pengusulan ini syarat politik, karena Presiden Prabowo, menantu Soeharto, kini berkuasa. Amnesty International menyebutnya langkah ahistoris. Bagaimana mungkin sosok yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat diberi gelar pahlawan? Menurut mereka, ini bukan penghargaan, tapi upaya untuk menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah. Politikus PDIP Guntur Romli menyayangkan wacana ini. Ia mengingatkan konsekuensinya berat, karena masa lalu Soeharto tak bisa dipisahkan dari isu pelanggaran HAM. Guntur juga menolak nama Soeharto disandingkan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marsinah, tokoh buruh dan aktivis perempuan. Selain itu, Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS juga menolak keras. Mereka menyebut pemberian gelar ini berpotensi memutihkan dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun kekuasaannya yang dipenuhi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM berat.
Pelanggaran itu dimulai dari peristiwa 1965 sampai 1966 saat Soeharto sebagai Panglima Kop Kamtib mengkoordinasikan penangkapan, pembunuhan, dan pembuangan massal ke Pulau Buru. Kemudian penembakan misterius 1981 sampai 1985 yang menewaskan ribuan orang tanpa proses hukum. Peristiwa Tanjung Priuk 1984, Talang Sari 1989, dan operasi militer di Aceh selama status DOM 1989 sampai 1998. Menjelang kejatuhannya, ia diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998, tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, hingga kerusuhan Mei 1998 yang menelan banyak korban termasuk etnis Tionghoa. Tak berhenti di sana, pembunuhan massal terhadap dukun santet di Banyuwangi menjadi penutup berdarah masa kekuasaannya. Gemas menegaskan, jika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, maka itu adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat yang melawan kekuasaan, korup, dan sewenang-wenang. Mereka menilai pemerintah seharusnya berpihak pada kebenaran sejarah, bukan romantisme kekuasaan. Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli John, menyampaikan bahwa seluruh tokoh yang diusulkan telah memenuhi syarat di atas kertas. Namun, pembahasan lanjutan masih dilakukan sebelum hasilnya diserahkan kepada Presiden Prabowo untuk diputuskan. Pengumuman gelar pahlawan nasional akan dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Perdebatan ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan bangsa Indonesia dengan masa lalunya sendiri. Di satu sisi, Soeharto dianggap sebagai sosok pembangunan dan stabilitas. Namun, di sisi lain, catatan pelanggaran HAM dan KKN menjadi bayang-bayang kelam yang sulit dihapus. Mengingat semua itu, pertanyaannya kini kembali kepada kita. Apakah sosok Soeharto layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Ataukah kita justru sedang menutup mata terhadap luka sejarah kita sendiri?